Apakah metodenya sudah dapat? Setelah kemarin kita bicara tentang variabel penelitian studi deskriptif, hari ini saya akan ngomong variabel penelitian pada studi observasi ya. Jadi variabel penelitian pada studi observasi yang analitik salah satu ya. Jadi kalau untuk studi analitik ada dua sebenarnya, studi observasi dan eksperimental. Nah yang kali ini saya akan menjelaskan tentang studi observasi dulu ya. Tapi pengalaman saya di lapangan, para mahasiswa cuma ingat namanya tapi terminologinya yang lupa gitu ya. Yang pertama adalah case control study ya. Case control study. Nah jadi kalau ngomong case control study, yang harus diingat para mahasiswa adalah apa definisinya ya. Didefinisikan adalah ini case control study adalah studi yang divided by disease ya, namanya case ya, by disease gitu. By disease ya. Jadi nanti terbagi dua, case-nya adalah dengan penyakit, yang kontrolnya dan tanpa penyakit, atau outcome factor gitu ya. Outcome factor ini in order to find, istilahnya in order to find risk factor. Jadi disease untuk mencari faktor resiko ya, atau studi factor ya. Itu ya case control ya. Nah, lawan daripada case control ini adalah cohort study ya. Cohort study ya. Kalau tadi divided by disease, ini divided by risk ya. By risk atau study factor gitu ya. Studi factor. Nah, in order to find disease atau outcome factor gitu ya. Nah, yang terakhir adalah cross sectional ya. Nah, ini yang paling sering disalahkan oleh mahasiswa dengan case series atau serial kasus ya. Cross sectional ya. Nah, cross sectional ini tidak dibagi oleh penyakit atau faktor risiko, tapi didefinisikan both risk factor and disease ya is determined in the same time ya. Ini yang mesti jelas ya, is determined ditentukan dalam satu waktu ya. Jadi tidak dibagi berdasarkan penyakit atau faktor risiko, tapi dua-duanya bersamaan diteliti ya. Itu kata kunci cross sectional. Jadi bukan kata kunci yang sekali pemeriksaan, itu yang keliru ya. Untuk cross sectional sering sekali di klinik cross sectional artinya sekali pemeriksaan, keliru ya. Satu kali pemeriksaan itu bisa untuk serial kasus, bisa untuk apa, tapi kata kuncinya adalah faktor risiko dan penyakit diteliti secara berbarengan. Nah, ketiga hal ini, case control, cohort ataupun cross sectional, semuanya akan berakhir dalam bahasa statistik berakhir dengan analisa tabel 2x2 supaya Anda mengerti tentang variabel ini ya, tabel 2x2 gitu ya. Tabel 2x2 ini dikenal ya. Jadi ini analisa bivariate namanya. Seperti judulnya, tabel 2x2 dalam arti mesti ada dua variabel ya. Jadi kita tulis dulu di sini outcome factor atau disease gitu ya. Ini yes no ya. Kemudian di sini kalau outcome pasangannya study factor atau kalau disease pasangannya. Jadi kalau outcome dan study factor ini biasanya untuk istilah dalam epidemiologi dasar atau basic epidemiologi, tapi risk factor dan disease ini biasanya untuk clinical epidemiologi gitu ya. Risk factor di sini nanti yes no juga gitu ya. Nanti baru kita bagi untuk membuat tabel 2x2-nya gitu ya. Turun dulu sedikit. Sama ke atas, turun dikit lagi ya. Outcome, factor, atau disease. Baru kita buat tabel 2x2-nya ya. Ini variabel, kosong. Ini variabel ya. Habis. Ini A, B, C, D ya, tiap sel namanya nih ya. Sel, di sini apa yang mau kita cari nanti? Prevalence ratio, dulu ya. Sorry, kebalik. Tadi saya jelaskan case control dulu, kita mencari odds ratio, mencari relative risk untuk cohort, dan satu lagi untuk mencari case control kita mencari prevalence ratio. Di sini nanti P-nya ya, P berapa ya, P-nya ya. Oke, itu kira-kira untuk tabelnya ya, secara lengkap gitu ya. Ini tabel 2x2 secara lengkap untuk penelitian studi observasi ya, mencari relative risk, untuk case control mencari odds ratio, dan kalau untuk cross sectional kita mencari prevalence ratio dan P-nya berapa gitu ya, bermakna atau tidak. Nah dari bawah kita akan jelaskan begini, alat yang kita pakai chi-square test. P yang kita pakai boleh ada 3 ya P ya, mulai dari yang terkecil 0,01, 0,05 atau kita pakai 0,1 ya untuk P ini ya. Di P ini ke sini ya. Nanti yang ini chi-square ini yang ke sini ya. Jadi nanti yang misal contoh yang paling banyak dipakai adalah odds ratio, itu AD per BC nanti ya. Dari tabel 2x2 AD per BC. Oke. Nah, yang disebut variabel studi observasi dua ini ya, outcome, disease, dan study factor atau risk factor.
Nah, yang outcome dan disease ini kita sebutlah dalam bahasa statistik supaya mahasiswa tidak keliru lagi. Ini yang disebut dependent variable ya. Tapi kalau di jurnal yang muncul adalah outcome atau disease di jurnal-jurnal kedokteran dan kesehatan. Studi factor dan risk factor ini yang disebut independent ya. Jadi kalau kaitannya dengan judul, makanya kalau kita pengen studi analitik minimal 2 variabel. Ada variabel independent dan ada variabel dependent ya. Jadi dari apa? Dari metode yang kita pilih, kemarin saya sudah jelaskan bahwa judul itu kadang-kadang sudah membatasi metode ya. Jadi kalau kita sudah tahu case control itu divided by disease, jadi kita dulukan variable dependentnya, yang kedua adalah variable independent. Jadi orang bisa sudah menduga jangan-jangan case control. Kalau cohort kita dulukan risknya untuk independentnya dalam judul, dan nanti diakhiri dengan misalnya hubungan, kalian contoh yang ini case control misalnya hubungan TBC dengan rokok. Orang udah tahu, wah case control ini pasti karena disease adalah apa? Case control adalah divided by disease ya. Kita mencari faktor risikonya rokok ya, atau sebaliknya hubungan rokok dan TBC. Jadi kita udah tahu faktor risikonya apa dan outcome-nya apa. Tapi kalau cross sectional itu kadang-kadang agak kabur, makanya cross sectional sering disebut dalam suatu penelitian dengan hubungan yang sangat lemah gitu ya, karena faktor risiko dan penyakit diteliti secara berbarengan ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi yang mau cohort case control cross sectional semuanya akan berakhir dengan tabel 2x2 ini ya. Jadi ada study factor dan outcome factor atau risk factor dan disease. Di dalam judul itu ya analisanya akan berakhir begini ya. Tergantung nanti kalau mau menambahkan ke multivariat, variabel independen berupa study factor atau risk factor ini lebih dari 2. Jadi menjadi multivariat. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang variabel studi observasi ya. Mudah-mudahan jelas ya untuk para mahasiswa atau sejawat sekalian yang lagi sekolah ya. Jadi lebih bermudah untuk membuat proposal Anda. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share.